kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dimohon untuk memasuki ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib dalam persidangan terlebih dahulu. Siapapun yang berada di dalam ruang sidang wajib melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang, dan siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang diharuskan duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Menonaktifkan alat komunikasi, jaket dan topi harus dilepas. Dilarang makan, minum, dan merokok. Siapapun yang melanggar tata tertib persidangan atas perintah dari hakim ketua sidang, yang bersangkutan akan dikeluarkan. Apabila pelanggaran bersifat suatu tindak pidana, dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 01-PB-2024-PSFH-Unigoro pada hari ini, tanggal 29 Januari 2024 dengan terdakwa Andi Galih Sudirmawan akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi awak media yang ingin mengambil gambar maupun merekam selama persidangan, majelis hakim mempersilahkan. Namun jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Bisa dibagi semuanya. Apakah jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap? Siap yang mulia. Sidang pengadilan semu Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro yang memeriksa dan mengambil perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara 01-PB-2024-PSFH-Unigoro dengan terdakwa Andi Galih Sudirmawan pada hari ini, Senin 29 Januari 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum silakan berikan terdakwa buka sidang. Baik yang mulia, kepada terdakwa Andi Galih Sudirmawan dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, silakan terdakwa duduk. Apakah terdakwa dalam keadaan sesuai dan lagi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, saudara terdakwa, berdasarkan pasal 155 ayat 1 2, maka kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama: Andi Galih Sudirmawan. Tempat lahir: Bojonegoro. Tanggal lahir 2 Februari 1987. Umur 35 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal: Jalan Pondok Bambu, nomor 16, Sukoharjo, Bojonegoro. Agama Islam. Pekerjaan: karyawan swasta. Pendidikan S1. Apakah identitas saudara terdakwa saudara? Baik, terdakwa dengarkan
oleh majelis hakim untuk memberhentikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian karena terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai dengan pasal 56 ayat 1 buah, maka saudara wajib didampingi penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Benar. Baik, silakan penasihat hukum tunjukkan surat kuasa dan berita acara sidang Anda. Baik. Baik, acara sidang pertama ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa sudah menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Sudah. Baik, sudah ya. Tapi walaupun sudah menerima dan mungkin sudah membacanya, surat dakwaan tetap harus dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibaca. Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM 01 garis miring Bojonegoro garis miring 02 garis miring 2024. Terdakwa nama lengkap Andika Rizky Firmawan, nama lahir Bojonegoro, umur atau tanggal lahir 2 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, nama tinggal Bojonegoro.
Baik, karena tidak ada eksepsi yang diajukan, melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian. Majelis Hakim akan memeriksa barang bukti, alat bukti serta saksi-saksi dari jaksa penuntut umum terlebih dahulu. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan saksi dan bukti. Namun pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah setuju sidang ini ditunda? Kami setuju, Yang Mulia. Panitera, apakah ada agenda sidang yang bertabrakan dengan sidang berikutnya? Tidak ada, Yang Mulia. Sidang akan ditunda 7 hari ke depan. Baik, untuk itu sidang akan ditunda 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Februari 2024 untuk agenda sidang pemeriksaan barang bukti dan saksi. Untuk jaksa penuntut umum agar menghadap kembali dan menghadirkan bukti dan saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda. Sidang tindak pidana penggelapar dengan nomor registrasi perkara 01/2024/2024/PSFH/Unigoro pada tanggal 29 Januari 2024 ditunda. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 5 Februari 2024, akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara pidana penggelapan uang dengan nomor perkara 01/B/2024/PSFH/Unigoro. Sidang lanjutan perkara pidana Peradilan Semu Unigoro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01/2024/PSFH/Unigoro atas terdakwa Andi Galis Firmawan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai sidang perkara minggu lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti dan saksi. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah bukti dan saksi sudah siap dihadirkan di sidang ini? Sudah, Majelis Hakim, dengan 3 orang saksi. Baik, silakan saudara jaksa penuntut umum untuk membagikan ketiga saksi di muka sidang. Baik, Yang Mulia, ada saudara saksi Ulil Albab Aziz Octavian, silakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan untuk kartu identitas serahkan. Baik, silakan Bu. Baiklah, pada saudara saksi, saya akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Saksi pertama, nama Muhli Albab, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 15 Januari 1997, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, bangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Sumatera Kecamatan Jadar, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan direktur di kantor PT G4S, Jalan PH Mustafa, nomor 44, Kota Surabaya, kebangsaan Indonesia. Saksi kedua, nama Muhammad Rasis, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 27 Januari 1984, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, alamat Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan security di PT G4S. Saksi ketiga, nama Ramadhani Octavia Adianti, tanggal lahir 17 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Ningsi nomor 31, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan tim investigasi di PT G4S, kebangsaan Indonesia. Apakah sudah benar identitas para saksi? Baiklah, pada panitera perintahkan untuk menambahkan diri dan pada saksi silakan berdiri. Silakan hakim nomor 1.
Baik, terima kasih. Selanjutnya pada saksi atas nama Aziz dan Octavia, silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan, dan saksi atas nama Ulil Albab silakan duduk di tempat. Baik, saudara saksi, apakah saudara ingin dalam keadaan sehat sesuai dengan ini? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti. Silakan kembali. Baik, berkas sudah saya terima. Silakan dilanjutkan jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara memang terdakwa? Ya, saya mengenal bendera saya. Selanjutnya, saya akan langsung bertanya kronologi pada hari Sabtu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 22.00 sampai 24.00 WIB. Saudara saksi berada di mana dan bersama siapa? Saya berada di kantor, di ruangan saya, sedang bersama tamu. Apakah terjadi sesuatu pada hari itu? Ada yang mulia. Terdakwa menggelapkan uang 10 juta rupiah. Tolong saudara jelaskan secara lengkap kronologi kejadian pada tanggal itu. Ya, pada saat itu saya melihat ada keributan di lantai 2. Lalu saya melihat terdakwa sudah diamankan oleh security, dan security menceritakan kepada saya bahwa terdakwa telah menggelapkan uang sebesar 10 juta yang besar 2 juta yang telah disembunyikan di celana dalam. Lalu saya mengecek sisa uang yang ada di ATM, dan saya ada selisih 10 juta di ATM tersebut. Lalu saya mengecek rekaman CCTV pada hari tanggal 29 November. Tolong dijelaskan lagi apa yang terjadi selanjutnya. Setelah melihat rekaman tersebut, saya melihat terdakwa menyembunyikan uang di bawah papan, lalu membawanya ke tempat yang tidak terpantau CCTV. Jadi berapa semua jumlah uang yang hilang? 12 juta sesuai data, 10 juta hilang, dan 2 juta ditemukan oleh security. Baik, terima kasih yang mulia. Cukup dari kami. Baik, selanjutnya silakan untuk penasihat hukum melakukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Apakah Anda melihat wajah terdakwa secara jelas di CCTV? Tidak, saya hanya melihat tubuhnya saja. Cukup dari kami yang mulia. Baik, saudara saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudara telah selesai. Silakan mengambil kartu identitas saudara dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, untuk jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, panitera menghadirkan saksi yang kedua. Saudara saksi, atas nama Muhammad Nur Aziz, silakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Pagi yang mulia, Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? sehat yang mulia, Siap mengikuti persidangan ini? siap. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal. Bisa saudara jelaskan kronologi pada tanggal 29 November seperti apa? Jadi saya saat itu melihat CCTV, terdakwa terlihat menyembunyikan uang di bawah papan, lalu dia keluar ruangan
Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, ketika saudara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, apakah saudara bersama dengan orang lain? Tidak, saya melakukan penggeledahan sendiri. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, dari hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa jauh jarak terdakwa dari tempat Anda memantau? Kira-kira 5 meter. Yang mulia. Apakah terlihat jelas bahwa terdakwa memasukkan uang sejumlah 2 juta itu ke dalam celananya? Sangat jelas sekali. Setelah itu, apa yang terjadi? Lalu saya awalnya terdakwa tidak mengaku, terus saya menggeledah, akhirnya ketemu uang jumlah 2 juta. Akhirnya saya lapor ke pengadilan. Baik, saudara saksi, pemeriksaan dan keterangan saudara telah selesai. Silakan ambil kartu identitas saudara dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Baiklah, saudara jaksa hukum, silakan memberikan saksi berikutnya di persidangan. Baik yang mulia, panitera mulai memberikan saksi ke persidangan. Saudara saksi, atas nama Romadeli Octavia Ardianti, silakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Saudara saksi dalam keadaan sehat sesuai dan berani. Siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, silakan untuk jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah terdakwa bekerja sebagai kasir di PT K4S? Benar. Pada tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 22.00, saudara saksi berada di mana dan bersama siapa? Saya berada di ruangan saya, lalu direktur dan security datang ke ruangan saya. Direktur minta saya untuk membuka kamar sendiri pada malam itu pukul 11 malam dan kamar sendiri pada hari Senin 29 Agustus 2024 pada pukul 12 malam. Setelah melihatnya, direktur minta saya untuk membuka kamar sendiri. Setelah itu apa yang saudara lakukan? Security menceritakan kejadian lengkapnya pada saya, lalu menyerahkan terdakwa pada saya. Dan akhirnya saya menyerahkan saya membawa terdakwa ke kantor polisi dan membawa rekaman CCTV sebagai barang bukti. Baiklah, terima kasih atas keterangannya. Cukup dari kami yang mulia. Baik, ini dikarenakan ada bukti rekaman CCTV, maka ini bisa diputar oleh panitera. Mohon maaf yang mulia, kasa tidak dapat diputar. Instruksi yang mulia, karena CCTV tidak dapat ditampilkan, bisa dibilang barang bukti yang dibawa saksi dari pihak JPU tidak akurat dan tidak meyakinkan. Keberatan yang mulia, kami dapat rekaman CCTV itu dari lokasi kejadian dan diberikan oleh saksi 3 yang merupakan salah satu tim anggota investigasi pada saat melaporkan dan menyerahkan terdakwa ke kantor polisi. Saudara JPU, meskipun Anda membawa barang bukti yang dibawa saat ini dan membuktikannya, akan tetapi rekaman tersebut tidak dapat dibuka, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti Anda tidak akurat. Sudah. Penasihat hukum, mohon tenang. Saudara terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan dari atas keterangan saksi dan barang bukti yang telah diajukan oleh JPU? Saya terhadap keterangan saksi ya. Baiklah, untuk rekaman CCTV bagaimana? Tetap tidak bisa diputar, Bapak. Baik. Dari saksi, apakah ini yang ditambahkan dari keterangan saudara? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana penuntut umum? Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baiklah, saudara saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudara telah selesai. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan silakan mengambil kartu identitas saudara.
Indah Kamila dan Tori Walidat Kemal. Silakan memasuki ruang sidang. Silakan menyatakan kartu identitas. Baiklah, sebelum Anda disumpah, majelis hakim akan bisa identitas saudara terlebih dahulu. Untuk saksi pertama, nama Cantika Indah Kamila, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 10 Agustus 1994, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Dengok, Padangan, Kabupaten Bojonegoro, pekerjaan karyawan PT G4S. Untuk saksi berikutnya, nama Tori Walidat Kemal, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 3 Maret 1987, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Letu Suyeto, Mulyaagung, Bojonegoro, pekerjaan dagang bakso. Apakah identitas kedua saksi sudah benar? Baiklah, sebelum Anda memberikan keterangan di persidangan, Anda akan disumpah dahulu. Pada panitera diperintahkan untuk menempatkan diri dan untuk hakim anggota dua silakan. Saudara saksi, tiupkan lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Baik, untuk selanjutnya saksi atas nama Tori silakan kembali ke tempat yang telah disediakan, dan saksi atas nama Cantika silakan duduk. Baik, saudara saksi, selamat pagi. Saudara saksi dalam keterangan saksi Manita Nurani siap mengikuti persidangan ini? Baik, silakan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah terdakwa bekerja di kasir di PT G4S? Benar. Sejak kapan terdakwa bekerja sebagai kasir di PT G4S? Terdakwa bekerja sekitar tahun 2001. Apakah saudara saksi tahu berapa karyawan sebagai kasir di PT G4S? Kurang
Baik Yang Mulia, kepada Panitera mohon dihadirkan saksi atas nama Torik. Saudara saksi atas nama Torik Walidat Kemal, silakan memasuki ruang sidang. Baik, selain itu, selamat pagi, saudara saksi. Pagi, Saudara saksi dalam keadaan asesmen Nurani siap mengikuti persidangan hari ini. Silakan dari tim penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya, saya mau. Saudara saksi, apakah terdakwa bekerja sebagai kasir di PT G4S? Iya. Sejak kapan terdakwa bekerja sebagai kasir di PT G4S? Maaf, saya belum tahu. Saudara saksi, apakah benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa membeli bakso Anda? Iya. Terdakwa membeli bakso saya bersama temannya. Apakah pada saat terdakwa membayar, saudara melihat sejumlah uang yang diikat dengan karet gelang? Tidak melihat, hanya melihat uang 100.000. Cukup dari kami Yang Mulia. Baiklah, terdakwa ingin menanggapi dari transaksi ini? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain? Cukup Yang Mulia. Baik, dari saudara saksi ingin ditambahkan keterangan saudara? Iya. Baik, dari Hakim Mahmudar gimana? Cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi, pemeriksaan terhadap keterangan saudara telah selesai. Silakan mengambil kantongi tinggal saudara dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, dari tim penasihat hukum, apakah ingin mengajukan saksi lagi? Tidak Yang Mulia. Oke, sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Silakan terdakwa duduk di muka sidang. Baik, apakah saudara terdakwa siap untuk diperiksa keterangannya? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas dari awal kejadian pada tanggal 29 November 2023. Saat itu kurang lebih jam 12 malam, saya melakukan tugas saya untuk mengisi 3 buah kaset ATM bank BCA Madrid yang masing-masing berjumlah 220 juta dengan total 690 juta rupiah. Lantas, kenapa data ini hanya ada 650 juta? Tolong saudara jelaskan. Kalau itu kurang tahu Yang Mulia. Saya kira saya mungkin benar. Berarti pada semua barang bukti ini benar adanya? Benar, tapi saya tidak merasa rapat berlapan Yang Mulia. Baik, sekarang sudah jelaskan secara singkat dan jelas dari awal kejadian pada tanggal 19 Januari 2024. Saat itu saya kurang lebih pukul setengah 11 malam. Saya membutuh uang untuk mengisi kaset ATM. Setelah itu jam 11 saya ingin keluar ruangan, namun security tiba-tiba menggeledah saya dan security menemukan uang 2 juta rupiah di dalam tangan saya yang diikat dengan karet gelang. Saya tidak tahu juga. Saya rasa saya juga. Baik, cukup. Silakan untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Kami belum mempersiapkan tuntutannya. Maka kami mohon Yang Mulia agar berdasarkan 1 minggu agar kami dapat mempersiapkan tuntutannya. Baik, dari penasihat hukum terdakwa, apakah setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Ya Yang Mulia, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Bagaimana Pak Mitra? Apakah ada jadwal sidang yang bersamaan pada 1 minggu ke depan? Tidak ada Yang Mulia, sidang akan diagendakan 1 minggu ke depan. Dan demikian sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada tanggal 12 Februari tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pembacaan tuntutan kepada jaksa penuntut umum agar dapat memberikan
kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang tindak pidana penggelapan dengan registrasi perkara nomor 01 garis miring PIT B garis miring 2024 garis miring PSFH garis miring Unigoro pada tanggal 5 Februari 2024 ditunda. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 12 Februari 2024 akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara pidana penggelapan uang PT G4S dengan registrasi perkara nomor 01 garis miring PIT B garis miring 2024 garis miring PSFH garis miring Unigoro. Sidang lanjutan Peradilan Semu Universitas Bojonegoro perkara pidana dengan agenda bacaan tuntutan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 01 garing PIT B garing 2024 garing PSFH garing Unigoro atas nama terdakwa Andi Galis Hermawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan.
difoniskan dengan pidana penjara. Karena kata-kata pidana penjara dan atau denda sebagaimana dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa memang bisa dituntut sekaligus kedua-duanya. Namun, oleh undang-undang memberikan batasan ataupun ruang kebijakan bagi penegak hukum dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat termasuk kondisi terdakwa, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum selama 4 tahun sangatlah memberatkan bagi terdakwa, dikarenakan terdakwa adalah kepala keluarga dan masih memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dinafkahinya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan dalam bagian terlebih dahulu, maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Andi Gani Suhermawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Putri Syari Ananta Esa tertandatangani, yang kita Trividia Siti Esa tertandatangani. Baik, apakah sudah cukup dari tim penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baik, bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sudah mengerti dengan pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Mengerti yang mulia, dan kami ingin menjawab pembelaan tersebut bahwa kami tetap pada permintaan kami yang mulia. Baik, bagaimana tim penasihat hukum? Terima kasih yang mulia. Di sini tim penasihat hukum akan menanggapinya bahwa tim penasihat hukum akan tetap pada pembelaan kami. Baik, setelah mendengar surat tuntutan, nota pembelaan dan barang-barang bukti serta alat bukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keputusan akhir pada perkara ini. Namun, majelis hakim masih diberikan waktu 7 hari dari sekarang. Tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum bisa? Saya yang mulia. Baik, paling keras seminggu dari sekarang yang berapa? Tanggal 19 Februari yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Peradilan Semu Universitas Bojonegoro, dengan agenda sidang pembacaan putusan dan pada para pihak dimintakan datang menghadap sidang tanpa memanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian, sidang hari ini ditunda. Sidang tindak pidana penggelapan dengan registrasi perkara nomor 01 garis miring PIT B garis miring 2024 garis miring PSFH garis miring Unigoro pada tanggal 12 Februari 2024 ditunda. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, tanggal 19 Februari 2024 akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara pidana penggelapan uang PT V4S dengan registrasi perkara nomor 01 garis miring PIT B garis miring 2024 garis miring PSFH garis miring Unigoro. Baik, apakah jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap? Siap yang mulia. Sidang Peradilan Semu Universitas Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 01 garing PIT B garing 2024 garing PSFH garing Unigoro dengan terdakwa Andi Gani Suhermawan pada hari ini, Senin, tanggal 19 Februari 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap mengikuti sidang hari ini? Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada terdakwa JPU dan tim penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini, dan kami akan membacakan putusan dimulai dari pertimbangan hukum. Bagaimana jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Sepakat? Ya yang mulia. Baik.
Utusan nomor 01 garis miring BIT B garis miring 2024 garis miring PS2 garis miring Unigoro demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan semu Universitas Bojonegoro yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Andri Galih Suhermawan, tempat lahir Bojonegoro, umur 35 tahun, tanggal lahir 2 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pondok Bambu nomor 16, Kecamatan Sumerjo, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukum. Terdakwa ditahan 1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024. Kedua, penuntut umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024. Ketiga, Hakim Peradilan Semu Universitas Bojonegoro sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 telah membaca surat penetapan Ketua Peradilan Semu Universitas Bojonegoro tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Kedua, telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang penentuan hari sidang pertama. Ketiga, sidang telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan. Yang keempat, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memberikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Mohon maaf karena ada azan sidang diskors sampai azan berakhir. Dengan ini sidang diskors
skor saya 1. Saya lanjutkan kembali. Peradilan Semu Universitas Bojonegoro. Peradilan negeri tersebut 1. Telah membaca surat penetapan ketua Peradilan Semu Universitas Bojonegoro tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Kedua, telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang penentuan hari sidang utama. Ketiga, telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan. Keempat, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Kelima, telah mendengar tuntutan penuntut umum tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya agar majelis hakim memutus 1. Menyatakan terdakwa Andi Galih Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP sesuai dakwaan primer kami. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Galih Hermawan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan agar barang bukti berupa 1. 6 lembar bukti pengambilan uang atau data print counter dari nasabah BCA. Kedua, berita acara CPC penghitungan rebus kaset ATM. Ketiga, 1 lembar ATM atau CGM checklist. Keempat, menetapkan supaya terdakwa Andi Galih Hermawan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis. Kedua, menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Primer, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 22.35 waktu Indonesia Barat atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Harimukti nomor 34 Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Peradilan Semu Universitas Bojonegoro dengan sengaja menggelapkan uang perusahaan PT G4S. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 8.00 terdakwa berangkat kerja ke PT G4S di Jalan Harimukti nomor 34 Bojonegoro seperti biasa. Terdakwa melakukan aktivitas layaknya karyawan yang ditugaskan di bagian kasir. Saat jam istirahat karyawan sekitar pukul 22.05 terdakwa tertangkap menggelapkan uang perusahaan senilai Rp2 juta dengan menggulung uang tersebut dengan karet lalu memasukkan ke dalam celana terdakwa. Hal yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui oleh security perusahaan, lantas security langsung mengamankan terdakwa. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa atas nama Andi Galih Hermawan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat di PT G4S yang bertempat di Jalan Harimukti nomor 34 Bojonegoro, terdakwa melakukan tugasnya yaitu mengisi kaset ATM bank BCA nomor palsu sebanyak 30 kaset di mana masing-masing kaset berisi Rp220 juta sehingga totalnya sejumlah Rp660 juta. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya selisih dari uang yang disetorkannya tersebut senilai Rp10 juta. Terdakwa yakin telah menghitungnya dengan benar. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan pula barang bukti berupa print counter nasabah BCA, berita acara CPC perhitungan rebus kaset ATM, dan 1 lembar ATM atau CTM. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Saksi pertama atas nama Mau'il Albab bersaksi bahwa saksi membenarkan pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa telah menggelar
bela diri perkara. Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Andi Garis Sulimawan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu pasal 374 KUHP. Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan: 1. Sopan dalam persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Hal-hal yang memberatkan: 1. Terdakwa terbukti melakukan penggelapan 2 kali pada tanggal 10 November 2023 dan tanggal 19 Januari 2024. 2. Terdakwa terbukti menggelapkan uang karena terlilit pinjaman online. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Andi Garis Sulimawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Andi Garis Sulimawan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun 2 bulan. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Keempat, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Peradilan Semu Universitas Bojonegoro pada hari ini, Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Muspoco HT.Esa selaku Ketua Majelis, Maudia Putri Abdullah SHMH dan Kofi Nur Elisa SHMH masing-masing selaku hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Ria Yurianti dan Ummu Nur Khalifah selaku panitera, dengan dihadiri oleh Elsa Nur Rumah dan Alessandra Nurmala Aksari sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dan di hadapan terdakwa. Baik, apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara pidana penggelapan dengan nomor registrasi perkara 01-PID-2024-PSFH-Unigoro dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.